Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dahlan, dari Institut Setiami Program Pasca Sarjana Jurusan Manajemen Administrasi Publik, kelas AA86. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah penerimaan negara yang disampaikan oleh dosen kami, Bapak Dr. Arif Hadianto. Untuk lebih lanjutnya, yuk sama-sama kita ikuti. Saat ini, kondisi pandemi COVID akan sangat menentukan terhadap berdampaknya penerimaan negara. Kami dari sektor swasta, dalam hal ini PT Astrano Motor, merupakan produsen sepeda motor yang memiliki pangsa terbesar di Indonesia khususnya. Perusahaan kami bisa membayar pajak hingga 5 triliun setiap tahunnya dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang. Dan kami dari sektor swasta berharap kondisi pandemi COVID ini, pemerintah tidak menaikkan pajak saat ini seiring dengan penurunan penjualan sepeda motor saat ini atau tahun ini. Penerimaan pemerintah itu ada dua. Pertama adalah penerimaan dari sektor pajak. Yang kedua, penerimaan non-pajak. Berikut definisi pajak menurut beberapa ahli. Yang pertama, dari Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua, dari Dr. Andes R. Agus Somawirata. Pajak adalah iuran yang ditentukan secara sepihak oleh penguasa dan pihak lain diimbangi dengan jasa istimewa untuk membiayai pengeluaran negara. Pemungutannya digunakan untuk kepentingan umum. Yang ketiga adalah dari Profesor PJA Andriani, Guru Besar UI. Pajak adalah iuran pada negara yang sifatnya dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah. Perbedaan penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan non-pajak kurang mendapat perhatian yang besar karena asal-usul dan pertanggungjawabannya sudah jelas. Sedangkan penerimaan pajak selalu mendapat perhatian yang besar karena siapa yang membayar dan besarannya yang cukup besar. Dari sektor pajak ini timbul dua hal yang merupakan akibat dan aktivitas pemerintah. Pertama, siapa wajib pajak atau orang atau badan yang disebut dalam undang-undang. Yang kedua, siapa yang menderita beban pajak. Misalnya, pajak perseroan. Walaupun dikenakan terhadap laba perseroan, tetapi bukan perseroan sendiri yang menderita pajak, karena perseroan hanyalah suatu badan. Beban pajak bisa dikenakan atau diderita oleh pemilik perseroan, pemilik modal, bisa juga oleh konsumen. Apabila pajak tersebut menyebabkan harga hasil produksi naik sebesar pajak tersebut. Nah, ini adalah kriteria struktur pajak. Distribusi pajak pertama adalah harus adil, baik secara vertikal maupun horizontal. Ini mengandung prinsip keadilan. Yang kedua, harus efisien. Ini prinsip ekonomi. Pajak harus berpengaruh secara minimal terhadap pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Yang ketiga, harus mencapai tujuan lainnya atau disebut juga prinsip ekonomi. Secara objektif, baik mendorong investasi maupun untuk mencapai keadilan dalam sistem ekonomi. Keempat, prinsip yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang kelima, prinsip administratif. Sistem pajak harus sederhana, administrasinya mudah dipahami oleh wajib pajak. Dan yang keenam adalah prinsip finansial. Administrasi dan ongkos harus rendah dan sesuai dengan tujuan di atas. Ada 3 fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi budget. Yang kedua, fungsi regulator perekonomian.
Dan yang ketiga adalah fungsi regulator. Di Indonesia kita mengenal sistem perpajakan. Yang pertama adalah pajak progresif. Pajak yang dikenakan dengan prestasi yang semakin tinggi dengan semakin tingginya kemampuan untuk membayar pajak. Kedua adalah pajak profesional. Pajak yang dikenakan dengan prestasi yang sebanding dengan pendapatannya setelah dikurangi oleh kebutuhan esensial. Dan yang ketiga adalah pajak regresif. Pajak yang dikenakan dengan perkembangan yang kurang atau sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Demikian pembahasan materi penerimaan negara pada kesempatan kali ini. Semoga negara kita terbebas dari wabah pandemi COVID-19, sehingga penerimaan negara kembali membawa perekonomian yang lebih baik lagi. Salam satu hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.